Oke, jadi kali ini saya mau mengecek kondisi mesin ya teman-teman ya. Kondisi mesin ini saya mau ngecek oli, ngecek air, terus ngecek aki, ngecek minyak rem pada master atas ya. Dan kondisi ini, kondisi apa? Kondisi fan belt ini harus kenceng ya. Itu harus dicek selalu. Dan sebenarnya ini untuk kondisi oli itu sudah waktunya ganti karena sudah mencapai 5.000 km ya. Jadi ini masih, meskipun tua, ini speedometernya masih aktif ya teman-teman. Oke, jadi sekarang kita cek ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Udin Jafi Kediri. Salam santun untuk semua teman-teman subscriber di seluruh Indonesia, dan salam santun juga untuk teman-teman Chevrolet Love seluruh Indonesia ya. Jadi kali ini saya mau mengecek oli, mengecek aki, terus mengecek air dan minyak rem ya teman-teman ya. Jadi pengecekan itu ya minimal itu harus 1 minggu sekali, itu harus dicek ya, supaya apa, supaya tidak terjadi kendala saat kita di perjalanan. Oke teman-teman, kita lanjut videonya. Jangan lupa simak terus sampai akhir supaya teman-teman bisa memahami pentingnya untuk pengecekan kondisi mesin ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita balik videonya. Jadi ini adalah mobil Chevrolet Love tahun 82 station wagon. Ini sudah cukup tua sekali ya teman-teman ya. Walaupun tua, kalau pengecekan pada mesin itu kalau kita rutin selalu mengeceknya, itu insya Allah nggak akan jadi beban pada waktu perjalanan ya. Jadi kalau untuk pengecekan mobil ini saya selalu utamakan ya, minimal 1 minggu sekali itu harus dicek oli, air, aki, dan kondisi lain-lainnya seperti minyak rem dan lain-lainnya ya. Jadi sekarang pertama kita cek dulu olinya ya teman-teman ya. Kita cek dulu olinya. Kita mengeceknya biasa langsung dari sini ya, dari apa? Sini tempatnya, di sini dari sunduknya di sini ya. Jadi mungkin untuk pengecekan oli ini mesin jangan dihidupkan dulu ya teman-teman ya. Jadi mesin posisinya dingin ya. Oke. Jadi gini, sekarang saya bacakan teman-teman ya untuk pengecekan oli. Untuk pengecekan oli ini ada titik atas dan titik bawah ya teman-teman ya. Ini masih di tengah-tengah olinya, berarti ini masih aman. Maksimalnya ini ada garisnya di sini. Dulu saya tandai ya, tapi ini sebenarnya itu olinya itu kurang. Nanti mungkin setelah ini saya akan tambahin lagi olinya. Jadi untuk mobil tua kalau olinya ngejok atau apa ya itu bisa dimaklumi ya, karena mungkin ya sudah faktor umur, ada sil-sil yang sudah aus atau apa, itu banyak sekali ya. Jadi pengecekan untuk oli itu harus selalu rutin. Kalau bisa setiap mau jalan itu dicek dulu olinya ya. Oke.
Jadi tadi itu olinya kurang sedikit ya, tapi masih di posisi aman. Oke, lanjut sekarang kita cek untuk radiator ya, untuk air radiator di sini ya. Ini tandonnya ini berkurang banyak ya teman-teman ya. Jadi tandonnya ini ada tandanya maksimal atas, ini ada tandanya di sini ya. Tandanya ini maksimal bawahnya ini, minimal bawahnya ini. Jadi nanti ngisinya itu cukup di tanda ini ya, tanda maksimal atas. Jangan sampai penuh ya teman-teman ya. Ini saya belum bawa air. Nanti saya isi, saya siapkan saja supaya nanti videonya tidak terlalu panjang ya. Terus selanjutnya kita cek lagi untuk radiator. Kita buka tutupnya ya. Untuk air radiator itu di sini masih penuh ya teman-teman. Ini saya memakai air biasa teman-teman ya. Air biasa, saya tidak memakai air coolant ya. Terus selanjutnya kita cek pada tutupnya ini ya. Karetnya ini harus lentur ya teman-teman ya. Kalau karetnya ini sudah mulai retak-retak atau gimana, itu harus segera diganti. Karena itu bisa bahaya lah, bisa kurang rapat ya, kurang rapat. Nanti airnya bisa berkurang terus. Oke, selanjutnya kita lakukan untuk pengecekan aki. Pengecekan aki. Ini posisi ini harus kencang ya teman-teman ya. Yang saya pegang ini harus kencang ya. Ini yang plus, yang ini yang minus, dan ini harus kencang. Kalau kurang kencang nanti bisa menimbulkan percikan ya. Selanjutnya kita cek untuk airnya. Airnya di sini ada minimal bawah dan ada minimal atas ya. Ini garisnya ini ya. Kalau di bawah lower level itu harus segera diisi. Jadi ini harus dicek satu persatu ya teman-teman ya. Oke, ini aman. Kedua juga aman teman-teman. Mungkin di dalam kamera itu tidak terlihat ya airnya di dalam, mohon maaf. Lanjut yang ketiga. Oke, masih aman juga yang ketiga. Kadang antara ruang-ruangnya ini kadang isinya itu bisa nggak sama ya. Jadi harus dicek satu-satu. Oke, masih aman ya, masih di standarnya aman. Oke, yang kelima aman. Jadi lubangnya ini ada 6. Ini harus dicek satu persatu supaya akinya tetap terjaga ya. Oke, yang lubang ke-6 itu sudah juga aman ya. Jadi untuk kondisi aki ini sangat baik sekali. Oke, sekarang kita lanjut untuk minyak rem ya teman-teman ya. Ini juga berperan sangat penting, minyak rem. Nah, jadi ini saya curiga ini minyak remnya sudah mulai habis. Oke. Nah, ini teman-teman ya, ini sudah di titik bawah ya, malah di bawahnya. Ini harus segera diisi teman-teman ya. Jadi ya ini kalau nggak dicek 1 minggu sekali atau 5 hari sekali, ini bahaya teman-teman. Ini nanti ini bisa kopling atau remnya itu bisa nggak bisa fungsi ya.
Jadi ini master rem dan master kopling itu jadi satu di sini ya. Untuk minyaknya ya, yang maksud saya. Kalau ini masternya ini master rem ya teman-teman ya. Oke, jadi PR-nya nanti itu ngisi tandon air dan ngisi minyak rem ya teman-teman. Jadi kebetulan ini saya minyak remnya itu belum beli ya. Hari Jumat itu tokonya tuh dekat dengan rumah saya, tapi hari Jumat itu tutup ya tokonya teman-teman. Bukanya cuma jam pagi jam 7 sampai jam 11. Oke, jadi PR-nya ini antara ini ngisi air dan minyak rem. Sekarang kita cek. Oke. Jadi untuk ngeceknya ini cuma ditekan-tekan gini ya. Ini kalau kurang kenceng nanti dikencengin ya. Oke, ini jadi untuk ke alternator pengisian ini baik. Untuk ke AC juga baik. Nah, mungkin cukup ya teman-teman ya. Mungkin cukup di sini untuk pengecekan mesin hari ini. Jadi PR-nya hanya air radiator yang ada di tandon dan minyak rem untuk untuk rem dan kopling ini habis. Itu saja. Dan oh iya, ada tambah satu lagi ya. Itu tadi oli di mesin itu juga berkurang ya, harus ditambahin. Jadi ada 3, minyak rem, oli mesin, dan air radiator, tandon air radiator ya. Nah, ke teman-teman mungkin cukup sekian ya dari saya. Jadi mesin untuk mobil tua seperti Chevrolet Loop atau yang lain-lainnya itu pengecekan harus selalu teliti ya teman-teman ya. Teliti untuk oli, untuk air, dan untuk minyak rem dan lain-lainnya itu harus selalu diteliti. Oke, mungkin sudah cukup dari saya. Terima kasih yang sudah menonton dan yang sudah subscribe. Saya banyak terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.